melakukan proses hukum dengan maju hukum acara pidana militernya. Ini yang tidak dipedomani oleh KPK. Mohon maaf Pak, saya koreksi itu. Tidak dipedomani, harusnya kan begitu ditangkap 1x24 jam, pelakunya serahkan kepada TNI untuk disidak. Setelah memenuhi syarat formil materi terpenuhi 2 alat bukti, maka diumumkan. Yang mengumumkan itu penyidik TNI, bukan penyidik KPK. Ini fatal loh Pak, mohon maaf ini. Fatal kan? Ini fatal Pak, sangat fatal, karena bukan kewenangannya. Ini ditafsirkan luas pasal 42 itu loh Pak. Ini salah, keliru juga. Mohon maaf, ini saya koreksi nih. Ya, banyak masyarakat umum, ya termasuk orang KPK sendiri mengatakan bahwa KPK punya kewenangan itu mengkoordinasikan, mengendalikan. Itu keliru Pak penafsirannya. Jadi kalau dikatakan impunitas itu keliru, salah. Saya menangani beberapa kasus, tidak ada intervensi dari atas, dan saya hukum semua Pak. Yang terakhir saya tangani itu adalah kasus satelit 123 itu. Saya tetapkan tersangkanya seorang Pati. Bertaburan bintang. Bintang Pak, termasuk juga TWP Pak. Ada lagi koperasi itu ada bintang di dalam, kita proses Pak. Nah, cuma memang selama ini kan tidak pernah diekspos. Masyarakat menganggap tidak menarik, itu loh. Dan tidak pernah ada wartawan tapi juga. Bukan ditutupi ya? Tidak ada yang ditutupi Pak, keliru itu kalau dikatakan ditutupi itu. Ya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam channel Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat di Basarnas itu masih bergulir, menimbulkan polemik karena ada dugaan keras bahwa KPK telah menabrak aturan hukum yang berlaku. Ada anggota TNI aktif yang kemudian ditangkap, tidak berkoordinasi dari awal, dan justru diumumkan oleh KPK sebagai tersangka. Ini menabrak aturan yang berlaku. Nah, ini menarik. Kenapa KPK, institusi penegak hukum yang kita percaya selama ini, beberapa kali melakukan kesalahan yang tidak perlu? Untuk itu saya mengajak Anda semua untuk mengikuti perbincangan saya dengan ahlinya, yaitu Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Edi Imran. Beliau ini punya pengalaman panjang, pengetahuan yang sangat luar biasa terkait hal ini, karena beliau pernah menjadi Kepala Auditor Militer 2 di Jakarta, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Penindakan di Kejaksaan Agung. Jadi marilah kita ikuti perbincangan kita untuk memberikan pencerahan pada kita semua, agar kita tidak sesat pikir, sesat informasi dari berbagai orang yang tidak kapabel dalam memberikan ulasan atau opininya. Edi, terima kasih. Terima kasih, sama-sama Pak. Iya. Jauh-jauh dari Makassar. Dari kampung lagi Pak, dari Nrekang. Masih 300 kilo dari Makassar. Terima kasih Pak. Saya bertemu Bapak. Saya juga. Terima Baru kasih. hari kemarin Bapak datang ke Jakarta. Ya betul. Saya paksa, saya undang ke sini. Ya. Karena saya ingin mencari pencerahan dari orang-orang yang tahu persis tentang undang-undang TNI. Karena terjadi pro dan kontra. Betul. Ada kelompok supremasi sipil ini menginginkan bahwa itu KPK tidak salah. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa KPK sudah benar. Nah, terkait dengan kasus yang melibatkan Mas Dia TNI dan BAPN, kalau Pak Edi melihat salah KPK-nya di mana? Baik, terima kasih Pak Rudi. Sejak tanggal 25 Juli 2023 saya mengikuti perkembangan kasus ini. Dari Makassar? Dari Makassar. Saya lihat di televisi pada saya kaget dan saya bertanya dalam hati ini, kok bisa KPK melakukan tangkap tangan terhadap prajurit TNI aktif? Lalu pada saat itu saya langsung komunikasi dengan staf Janpidmil, juga staf Babinkum dan Puspom TNI. Mereka mengatakan bahwa kita tidak dilibatkan. Saya langsung sampaikan pada saat itu bahwa KPK salah, keliru itu. Tidak ada kewenangan KPK untuk menangkap prajurit TNI aktif, kecuali tertangkap tangan. Nah ini beda ini. Tunggu. Nah, tangkap tangan dan OTT, operasi tangkap tangan berbeda? Berbeda Pak. Kalau di dalam Undang-Undang 881 maupun Undang-Undang 319 itu tertangkap tangan itu adalah tangkap pada saat dia melakukan tindak pidana. Atau sesaat kemudian setelah dia selesai melakukan tindak pidana. Ataukah tidak beberapa lama disampaikan oleh Herlambang bahwa dia melakukan tindak pidana. Jadi saat itu, nah kalau namanya operasi tangkap tangan berarti kan ada persiapan, ada tahapan di situ.
tidak serta-merta langsung ditangkap. Itu. Ada prosesnya. Ada prosesnya, pasti ada persiapan, ada pelaksanaannya gitu loh. Nah, harusnya kalau memang melibatkan TNI, mekanismenya itu adalah mulai dikoordinasikan dengan mengacu pada pasal 40 Undang-Undang KPK itu kan KPK punya kewenangan untuk koordinasi dan mengendalikan, bukan menyidik. Ini yang keliru di sini nih. Jadi banyak pakar yang saya anggap tidak paham tentang rumusan pasal ini. Iya, mereka mengatakan bahwa KPK punya kewenangan, salah, keliru itu. Ya, pasal 42 itu adalah KPK berwenang untuk mengkoordinasikan. Itu mengkoordinasikan, artinya KPK bisa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga luar, termasuk dengan TNI. Jadi harusnya itu ketika katakanlah sudah dilakukan penyelidikan dan sebagainya, melibatkan TNI, maka harusnya KPK itu koordinasi dengan TNI dan dilihat juga levelnya Pak, koordinasi dengan siapa. Apalagi bintang 3 ini kan paperannya, perwira tertingginya, itu adalah Panglima Pak. Jangan staf di bawah, itu loh. Harus pimpinan KPK itu harus koordinasi dengan Panglima. Tidak dilakukan. Tidak dilakukan sama sekali. Saya sudah cross check Pak kepada Jampit Mil lama maupun Jampit Mil baru, termasuk juga dan Puspom TNI, Marsikal Agung, termasuk juga Kabinkum, bahwa mereka tidak dilibatkan sama sekali. Setelah tertangkap tangan, si Letkol Administrasi ini dibawa ke KPK, barulah mereka dikoordinasikan. Itu fatal sekali yang seperti itu. Dan waktu itu langsung Wakil Ketua KPK mengumumkan status tersangka bagi TNI aktif. Iya, betul. Ini kesalahan yang kedua lagi. Kan harusnya begini. Oke lah, tertangkap tangan melibatkan TNI. Tapi kan serahkan siapa, kewenangan siapa untuk melakukan penyidikan tadi itu. Begitu dia tertangkap 1x24 jam, maka dia harusnya diserahkan kepada Puspom TNI selaku penyidik. Itu loh. Nah nanti Puspom TNI yang mengumumkan. Ini kan tidak Pak, belum dilakukan pemeriksaan, apalagi Pak Kabasarnas langsung disebut namanya, belum pernah diperiksa, tiba-tiba diumumkan. Yang jelas bahwa yang punya kewenangan untuk mengumumkan itu adalah penyidiknya TNI. KPK tidak punya kewenangan. Ini kesalahan fatal loh, mohon maaf ini. Nah, saya pengalaman menangani perkara koneksitas. Ini kan koneksitas sebenarnya Pak. Pasal 40 Undang-Undang KPK juga itu kan intinya adalah koneksitas, melibatkan sipil dengan militer. Nah, kalau misalnya disepakati bahwa perkara ini koneksitas, maka KPK bersama dengan penyidik TNI bersama-sama mengumumkan. Ini kan tidak diputuskan, di-split perkaranya. Tapi kenapa KPK kok langsung mengumumkan status tersangka termasuk TNI-nya? Itu fatal itu Pak, salah itu. Berikutnya besoknya setelah didatangi oleh Kabinkum, kemudian dan Puspom, dan Jampit Mil juga hadir. Ya, di situ hadir, KPK minta maaf. Ya. Tapi menurut saya ada beberapa wakil pimpinan KPK yang lain itu berpendapat berbeda, merasa bahwa KPK merasa benar. Iya. Nah, yang menarik kan ini selevel pimpinan KPK, malah tidak tahu ada Undang-Undang Nomor 42 seperti tadi. Oh, begini Pak. Dulu kan polisi kan bergabung dengan kita Pak. Dan Undang-Undang 3197 itu juga berlaku dengan mereka. Artinya bahwa mereka paham substansi tentang bagaimana beracara gitu loh. Kan harusnya paham ya. Ya, apalagi yang saya dengar itu bahwa pimpinan OTT ini adalah seorang pati. Berarti dia paham betul tentang mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan prajurit TNI itu. Nah harusnya ketika ada operasi tangkap tangan, maka harus melibatkan itu mulai dari awal, harus melibatkan TNI sesuai dengan Undang-Undang 31 tahun 97. Jadi kalau misalnya kebetulan yang menyampaikan permintaan itu adalah satu angkatan juga dengan saya, sama-sama di Kejaksaan Direktur dulu itu menyampaikan permohonan, itu benar itu loh. Karena dia merasa salah, dia paham bahwa telah terjadi kesalahan prosedur. Tapi permintaan maaf dari Johnny Istana dianggap menurunkan kewibawaan KPK, kata beberapa. Wah, ini yang tidak paham. Ya termasuk juga dari LSM, dari pemerhati hukum. Saya baca juga ada keterangan dari Al-Arab. Itu saya sampai ketawa kemarin, mengatakan bahwa harusnya KPK tidak minta maaf. Apa yang dilakukan KPK itu sudah benar. Dan saya juga menangkap penjelasan dari Pak Ketua KPK, Pak Firly kemarin, bahwa KPK sudah melaksanakan prosedur, ya, sudah mengacu pada perundang-undang yang ada. Dasarnya adalah pada pasal 42, itu yang salah Pak, penafsirannya keliru itu. Salah. Jadi Ketua KPK salah? Menurut saya salah Pak. Pasal 42 itu kan dia mengatakan bahwa mengkoordinasikan dan mengendalikan.
Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya kan tidak dilakukan itu, Pak. Setelah tertangkap ini si letkol ini ya di sekitar Mabes tadi di Jatirada kalau salah, itu baru dikomunikasikan, dihubungi orang POM. Ini kemarin keterangan dari Danpuspom itu. Kan harusnya dari awal, Pak, penyelidikan. Nah, jangan pada saat ditangkap itu baru dikomunikasikan, itu salah, Pak. Pak Edi, akhirnya kan beberapa petinggi di bidang hukum masuk Kapuspom TNI, terus Kapuspen juga, betul. Itu protes lah dalam tanda kutip, betul. Untuk meluruskan. Menurut Pak Edi itu benar? Itu benar, Pak. Ya termasuk saya juga memberikan masukan kemarin loh, Pak. Ya, saya komunikasi dengan mereka, saya bilang itu keliru KPK itu. Terkecuali gini, Pak. Tadi saya katakan bahwa ini melibatkan sipil militer. Lalu disepakati perkara ini harus dikoneksitaskan, maka kita bentuk tim penyidik koneksitas. Nah, itu loh. Nah, itu baru benar. Ini belum belum sama sekali gitu. Belum sama sekali. Yang lucu lagi kan ada sprindik yang harus diterbitkan, sprindik khusus namanya, yang sudah harus menyebut tersangka. Nah, di dalam itu kan tidak ada menyebutkan yang letkol 1 dengan Pak Basadat. Tapi kenapa diumumkan, Pak? Diumumkan lagi oleh KPK bahwa melibatkan ini dan sebagainya. Padahal itu bukan kewenangannya. Menurut Pak Edi, analisis Pak Edi Imran, ini kekhilafan atau kesengajaan? Kalau menurut saya bukan kehilafan itu, Pak. Hilaf itu kalau kita tidak paham aturan. Saya yakin orang KPK itu paham lah tentang aturan-aturan itu. Hukum acara. Menurut saya ada kesengajaan. Mohon maaf ini, Pak. Ya, saya tidak sependapat kalau dikatakan kehilafan. Dan dari awal kan mereka udah ngerti, Pak. Targetnya ini siapa? Targetnya ada begitu. Apa? Kalau itu bukan kehilafan. Yang berkembang di luar dan saya juga menganalisa itu. Jadi TNI selama ini kan memang citranya kan positifnya kan nilai tinggi, Pak, sehingga sepertinya ada upaya. Berdasarkan survei itu tingkat kepercayaan masyarakat di situ sih betul. TNI paling tinggi. Iya, betul. Apakah itu terkait dengan? Ya analisa saya seperti itu, Pak. Jadi ini sistematis ini menurut saya itu. Jadi kalau dikatakan hilaf itu, mohon maaf, saya tidak setuju. Ya. Artinya dia sudah paham lah aturan-aturan, tapi kenapa? Nah, yang lebih fatal lagi itu kenapa KPK harus mengumumkan itu? Yang melibatkan, kalau sipilnya silakan umumkan, tapi militernya serahkan dulu kepada penyidik TNI untuk diperiksa. Kalau sudah memenuhi syarat formil material untuk dilakukan penuntutan, barulah kita umumkan. Ini contohnya saya loh, Pak. Ketika saya menangani kasus satelit, yang 123 itu, saya kurang lebih 6 bulan loh. 6 bulan menyidik perkara ini dengan memeriksa kurang lebih 80 dan juga mendapatkan data dari BPK, dari PPATK. Setelah kami yakin bahwa sudah memenuhi syarat formil itu, baru kita umumkan, Pak. Mengenai tangkap tangan ini kan tidak bisa kita serta-merta langsung didada gitu terus dinyatakan. Kami 6 bulan, Pak, menangani kasus satelit itu. Tapi begini, Pak Edi, saya mewakili masyarakat bahagia karena ternyata akhirnya Puspom TNI menetapkan tersangka Marsdia Hendri Alfiandi dan Letkol itu sebagai tersangka. Ini kan menjawab kekhawatiran masyarakat. Iya. Ada lagi begini, Pak, beberapa suara sumbang di masyarakat mengatakan bahwa kalau nanti ditangani oleh TNI itu nanti seperti AB101 dihentikan oleh TNI. Nah, Bapak waktu itu terlibat. Iya. Ya, pertanyaan ini, Pak, untuk meyakinkan masyarakat, mengapa kasus AB101 yang melibatkan beberapa anggota TNI dihentikan? Nah, ini pertanyaan menarik ini, Pak. Ya. Saya 33 tahun dinas di TNI sebagai aparat penegak dan juga sebagai akademisi. Saya pernah menjadi pengacara di TNI dan terakhir saya menjadi jaksa, baik jaksa militer maupun jaksa umum. Saya pengalaman menangani perkara-perkara yang besar di TNI. Bisa dikatakan perkara-perkara korupsi di TNI itu melibatkan saya, Pak. Saya 2 kali menjadi Kaut Milti 2 Jakarta, itu juga menangani kasus korupsi. Nah, yang terakhir adalah 101 dan itu sudah selesai. Selain itu masih ada beberapa perkara korupsi lainnya, Pak. Itu termasuk tabungan wajib perumahan, itu berjilid 1, 2, 3, dan yang terakhir saya tangani adalah satelit 123 yang merugikan negara itu kurang lebih 1,3 triliun. Itu tidak ada yang kita tutup-tutupi, Pak. Jadi kalau ada masyarakat di luar yang menilai bahwa
kalau diserahkan kepada TNI itu diproses secara hukum itu impunitas. Termasuk proses helikopter. Iya. Itu terbuka waktu. Iya, sangat transparan kan begini, itu penyidikannya kurang lebih 6 tahun Pak, tidak selesai-selesai. Nah, ketika diserahkan kepada saya pelajari kenapa sampai lama proses hukum ini, itu loh. Nah, ternyata salah satu syarat tidak terpenuhi untuk dilakukan penuntutan, syarat formil materi tidak terpenuhi. Dalam hal ini BPK auditor tunggal ya yang punya kewenangan untuk melakukan audit terhadap pesawat AW pada saat itu tidak mengeluarkan keterangan tentang kerugian negara. Nah, kalau saya paksakan masuk ke pengadilan pada saat itu, Pak, ya pasti dibebaskan. Karena harus ada keterangan di situ. Berapa kerugian negaranya. Nah, itu tidak terpenuhi. Sehingga dengan mengacu pada berkas perkara yang ada tadi, mempelajari syarat formil material, maka saya putuskan, Pak. Saya tidak intervensi dari luar, tidak ada intervensi itu. Itu kewenangan penuh selaku Komitmilti. Memutuskan bahwa perkara ini tidak cukup bukti. Maka dengan mengacu pada 101, jadi pasal 101 ayat 2 Undang-Undang 3197, di situ dikatakan bahwa Papera dapat menghentikan penyidikan terhadap perkara apabila tidak cukup bukti. Nah, buktinya di situ adalah keterangan dari BPK tadi. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada sampai sekarang itu tidak ada gitu loh. Nah. Artinya menurut Bapak bahwa kasus helikopter AB101 layak untuk dihentikan. Sudah dihentikan, Pak, dihentikan karena tidak cukup. Kita paksakan juga kan, ya tidak memenuhi syarat, Pak. Nah, kalau sudah dihentikan, Pak, karena TNI itu juga aparat penegak hukum, Pak. Iya. Seharusnya KPK kan tidak boleh ngutik-ngutik lagi menghormati. Oh, tidak ada kewenangannya KPK sebenarnya untuk ngutik-ngutik lagi. Itu kewenangan. Sama KPK diungkit-ungkit lagi. Nah, ini yang jadi pertanyaan bagi termasuk juga OTT ini kok tidak melibatkan kita, terus diumumkan di hayalan, para mereka tidak punya kewenangan. Nah, saya juga bertanya-tanya, ada apa? Apa karena TNI selama ini di mata masyarakat nilainya tinggi positif sehingga ada upaya-upaya tertentu untuk menjatuhkan? Bisa terjadi loh, Pak. Jadi penilaian masyarakat juga ada seperti itu, bahwa memang sengaja untuk menghancurkan, mengoboh-ngoboh TNI ini. Ini hati-hati nih TNI ini, Pak. Ini organisasi lembaga yang besar loh, Pak. Jadi memang aneh juga itu. Kalau dari satu lembaga penegak hukum di TNI sudah menghentikan kasusnya, iya. Terus kemudian penegak hukum yang lain masih itu, ya menurut saya secara etika juga tidak pantas. Iya, tidak pantas lagi, Pak. Kalaupun misalnya ada alat bukti, silakan kepada TNI untuk diusut, Pak. KPK itu enggak ada urusannya di situ. Enggak ada kewenangannya KPK, Pak. KPK itu tangani sipil lah. Militernya itu serahkan kepada aparat penegak hukum. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang 3197, Pak. Artinya kasus ini, Kepala Basarnas ini tidak bisa dipersamakan dengan kasus helikopter AB101. Oh, jauh, Pak. Beda. Jauh. Kalau ini kan AB101 memang tidak ada bukti. Tidak ada bukti, Pak. Jadi bukti yang paling kuat itu kan harus ada keterangan dari auditor, Pak. Pak Edi, saya dengar KPK malah membuat audit internal mereka sendiri. Iya, betul. Itu nggak boleh. Untuk kasus Irfan itu. Iya. Jadi itu disampaikan oleh Pak Karyoto pada saat itu masih menjabat sebagai Direktur Penyidikan di Mabes TNI bahwa kami menggunakan internal sendiri karena BPK tidak mengeluarkan. Nah, beliau mengatakan juga begini, kalau misalnya nanti terbukti si Irfan itu, maka Mabes TNI bisa mengikuti, menjadikan jurisprudensi. Tidak mungkin, Pak. Kami tetap mengacu pada auditor utama dalam hal ini BPK gitu. Di undang-undang itu BPK, Pak ya? Ya BPK, Pak. Iya, selaku tidak lembaga boleh kewenangan yang auditor itu membuat audit sendiri. Bukan cuma kayaknya kurang pas itu loh kalau auditor sendiri itu. Kalau masih ada auditor di luar, kenapa tidak digunakan itu, dan auditor luar itu, itulah BPK yang punya kewenangan mutlak itu. Pertanyaannya kenapa KPK tidak menggunakan? Ya karena dipaksakan. Begini, jadi sama dengan kami, kenapa perkara pesawat AW itu saya hentikan penyidikan, karena kan BPK tidak mengeluarkan keterangan tentang kerugian negara, dan itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana korupsi. Nah, ternyata juga BPK tidak mengeluarkan kerugian negara kepada KPK, sehingga mereka memutuskan untuk menggunakan auditor internal. Kami tidak menggunakan itu, Pak. Kami tetap menganggap bahwa BPK itulah yang punya. Jadi artinya keputusan TNI untuk menghentikan kasus itu sudah memenuhi syarat, Pak. Tidak ada penyimpangan di situ. Saya katakan kepada Pak Karyoto, syarat formil materi tidak terpenuhi. Karena begini, Pak, ini sering banget dari KPK, terutama itu terlalu mengungkapkan lagi. Betul. Ada juga politisi dari beberapa itu juga mengungkapkan kembali. Itu. Seolah-olah ini sekali ya, bahwa TNI itu mempunyai hak impunitas.
Apakah itu terjadi? Itu keliru Pak. Saya ini penegak hukum di TNI, 2 kali menjadi Kaotmil di Kajatinya tentara itu Pak, dan menjadi direktur penyidikan. Demikian ada beberapa kasus yang besar-besar loh Pak. Tidak ada yang ditutupi. Yang terakhir saya tangani itu kasus satelit. Itu saya sendiri yang mengumumkan itu. Di depan wartawan saya umumkan ada Pati TNI yang terlibat itu. Masih ada lagi kasus-kasus yang lain, kasus tabungan wajib perumahan itu juga melibatkan prajuritnya dan itu Pati Pak. Kita proses semua. Diproses semua ya? Iya, saya juga menangani. Tapi kalau memang tidak ada buktinya ya nggak mungkin Iya, diteruskan. tidak mungkin saya paksakan Pak. Dan saya tidak diintervensi sama sekali. Itu kita mengacu pada undang-undang yang ada itu. Jadi menurut Bapak kasus AB101 itu clear sudah Pak ya? Itu sudah clear Pak, udah tidak ada masalah lagi. Sudah tidak ada Jadi masalah tidak perlu lagi. Nah ini yang jadi masalah ini karena orang yang tidak paham tentang substansi kasus ini kok ikut bicara gitu loh. Tapi bagaimana kita nggak pusing Pak? Kadang ada juga wakil ketua KPK yang mengatakan itu. Mereverse kasus AB101. Dikaitkan dengan kasusnya Kabasarnas ini. Ini kan membuat rakyat bingung gitu. Ini karena wakil ketua KPK itu tidak paham Pak sebenarnya itu. Coba aja lah diskusi dengan saya lah. Saya jelaskan secara detail itu bagaimana penyelesaian pesawat ini. Kalau hanya mendengar separuh-separuh ya pasti negatif penilaiannya Pak. Coba saya menangani langsung perkara ini loh Pak. Kayaknya next mungkin Pak Idi harus Iya jadi, Pak, diskusi dengan saya itu. bukan hanya itu Pak, Bapak harus jadi pimpinan KPK kayaknya mengacu. Biar tidak terjadi hal seperti ini lagi. Dan itu perlu juga itu ada TNI di KPK itu. Iya. Supaya hal ini tidak terjadi. Karena institusi TNI kan institusi melindungi negara loh, NKRI loh Pak. Tapi kan di situ ada penegakan hukumnya Pak. Iya, tapi masalahnya ya jangan sampai digerogoti dengan Iya. berita-berita yang tidak benar itu, Betul, tuduhan-tuduhan tidak benar. Nah, Pak Edi ada satu lagi. Ini mengatakan bahwa ada pendapat pada saat TNI aktif ditugaskan di institusi sipil. Iya, di luar struktur organisasi TNI. Di luar struktur, kemudian di sipil harusnya ditegakkan undang-undang sipil. Menurut Bapak? Begini Pak, itulah beratnya tentara ini. Ya, militer itu berlaku hukum militer dan juga berlaku hukum umum Pak. Itu di dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Bahwa selain hukum pidana militer juga berlaku hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Tindak pidana khusus juga berlaku bagi seorang prajurit itu loh. Jadi kami itu ganda Pak. Itu berlaku hukum militer dan hukum militer itu sanksinya berat Pak. Dan juga berlaku hukum umum. Jadi tindak pidana militer, tindak pidana umum dan tindak pidana hukum umum seperti apa yang berlaku? Contohnya kasusnya? KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu berlaku semua kepada kita selama tidak ada pengecualian Pak. Tetapi mekanisme penyelesaian perkaranya kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 3197. Hukum materialnya itulah KUHPM, KUHP umum, tindak pidana khusus, tindak pidana. Tapi proses penyidikannya tetap ke Puspom TNI harus kepada kita. Nah, kecuali kalau misalnya diputuskan perkara koneksitas yang melibatkan sipil militer, barulah dipadukan antara Undang-Undang 881, Undang-Undang KPK dengan Undang-Undang 3197. Kalau di splitsing Pak, maka itu berlaku kami yang melakukan proses hukum dengan mengacu hukum acara pidana militernya. Ini yang tidak dipedomani oleh KPK. Mohon maaf Pak, saya koreksi itu. Tidak dipedomani, harusnya kan begitu ditangkap 1 ke 24 jam, pelakunya serahkan kepada TNI untuk disidak. Setelah memenuhi syarat formil materi terpenuhi 2 alat bukti, maka diumumkan. Yang mengumumkan itu penyidik TNI, bukan penyidik KPK. Ini fatal loh Pak, mohon maaf ini. Fatal Pak? Ini fatal Pak, sangat fatal. Karena bukan kewenangannya. Ini ditafsirkan luas pasal 42 itu loh Pak. Ini salah, keliru juga. Mohon maaf ini, saya koreksi nih. Ya, banyak masyarakat umum, ya termasuk orang KPK sendiri mengatakan bahwa KPK punya kewenangan itu. Mengkoordinasikan, mengendalikan, itu keliru Pak penafsirannya. Itu loh. Mengkoordinasikan artinya kalau melibatkan TNI, ya, tindak pidana korupsi dengan TNI dan sipil, maka harus KPK berkoordinasi dengan TNI-nya. Kalau perlu dibuat koneksitas. Nah, sebenarnya kemarin itu kan saya pikir koneksitas. Kalau koneksitas diumumkan sama-sama itu benar Pak. Tapi kalau di splitsing tidak dikoneksitaskan, terus KPK yang tidak punya kewenangan mengumumkan, itu mau maaf fatal, itu nabrak undang-undang. Nah, ini yang Pak, saya kadang-kadang bingung ya, karena ada banyak pihak itu masih mencurigai. Iya. Yang tadi imunitas tadi Pak, imunitas Iya. tadi bahwa seolah-olah TNI akan melindungi anggotanya. Karena kalau menurut pengalaman Pak Edi kan banyak juga anggota TNI yang dihukum Pak. Waduh, ini hukuman di militer ini bersifat ganda Pak.
Ini yang keliru. Saya bantah kalau dikatakan bahwa sanksi atau pidana di militer lebih ringan. Salah Pak, keliru itu. Kalau seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana begitu ketahuan, maka dia dicopot jabatannya Pak. Dipecat? Enggak, belum dicopot jabatannya, dia pasti diskorsing. Terus kadang-kadang jadi jatuh pidana penjara dan kadang-kadang juga dipecat Pak. Ini sanksi yang terberat itu adalah pemecatan. Dan saya mau maaf Pak, demikian banyak prajurit yang fatal, yang berat pelanggarannya saya pecat Pak, harus keluar dari militer, banyak Pak. Itu. Jadi kalau dikatakan impunitas itu keliru, salah. Saya menangani beberapa kasus, tidak ada intervensi dari atas dan saya hukum semua Pak. Yang terakhir saya tangani itu adalah kasus satelit 123 itu. Saya tetapkan tersangkanya seorang pati. Bertaburan bintang. Bintang Pak, termasuk juga TWP Pak. Ada lagi koperasi itu ada bintang di dalam, kita proses Pak. Nah, cuma memang selama ini kan tidak pernah diekspos. Masyarakat menganggap tidak menarik, itu loh. Dan tidak pernah ada wartawan. Tapi juga. Bukan ditutupi ya? Tidak ada yang ditutupi Pak. Keliru itu kalau dikatakan tutupi itu. Ya. Sejak Pak Gatot berlanjut ke Pak siapa penggantinya, Pak Hadi seterusnya itu tidak ada Pak. Tegas penegakan hukum itu. Tidak ada impunitas. Sekali lagi saya tekankan bahwa di TNI itu tidak ada yang kebal hukum Pak. Banyak pati-pati yang saya proses loh Pak, mohon maaf, dan bahkan pernah ya saya menjemput paksa seorang pati bintang 1 Pak. Saya masih kolonel pada saat itu Pak. Tapi saya punya kewenangan diberikan oleh undang-undang, maka saya jemput dia Pak untuk hadir di persidangan. Itu jadi tidak ada impunitas Pak, mohon maaf, ini keliru penilaian rekan-rekan kita ya, LSM, pemerhati hukum itu. Sekarang dengan kasus Kepala Basarnas ini kan mulai bergulir tentang supremasi sipil gitu. Iya. Itu keluar dari konteks nggak sih Pak menurut saya? Keluar loh Pak. Jadi selama undang-undang itu belum dirubah, ya dia masih tetap berlaku itu loh. Itu yang penting Pak. Itu yang paling utama sebelum undang-undang itu. Jadi penegakan hukum di TNI kan sudah ada aturannya Pak, ada aturan yang internal dan lex spesialis loh Pak. Undang-undang KPK lex spesialis, kami juga punya undang-undang lex spesialisnya tadi. Harusnya KPK menghormati itu juga. Iya, harus kedaulatan hukum kita harus dihormati Pak. Jadi dasar utama kita untuk mengadili seorang prajurit ya adalah pada pasal 9 ayat 1 Undang 31 atau 97, di mana di situ disebutkan bahwa pengadilan militer berwenang untuk mengadili tindak pidana yang pada saat dilakukan tindak pidana tersebut berstatus sebagai militer, orang yang dipersamatan anggota organisasi. Nah, tindak pidana di situ adalah tindak pidana umum, tindak pidana militer, tindak pidana khusus. Tidak ada batasan tindak pidana militer saja, Pak. Ini. Nah, yang fatal lagi kan memang ada pasal 65 ayat 2 dalam Undang-Undang TNI yang mengatakan bahwa prajurit TNI yang tunduk pada peradilan umum diadili di peradilan umum. Tunduk melakukan tindak pidana militer diadili peradilan militer. Mereka menganggap bahwa dengan berlakunya pasal ini secara otomatis TNI tunduk pada peradilan umum apabila melakukan tindak pidana. Ini salah, keliru. Harus dilakukan dulu ini Pak undang-undang. Harus ada revisi dulu. Dan menurut saya Undang-Undang 3197 ini masih relevan. Jadi tidak perlu dilakukan revisi amandemen. Yang perlu mungkin diperbaiki itu adalah yang pertama itu perlu pengawasan yang ketat. Yang kedua adalah ya mungkin penegak hukumnya sendiri yang perlu bekali mereka. Itu bukan undang-undang ini masih relevan ini Pak. Saya terapkan ini sekian tahun Pak, dari tahun 97. Itu. Itu yang terjadi sekarang. Jadi sudah keluar Pak dari substansinya. Harusnya kita dorong ini KPK, TNI untuk menyelesaikan proses hukum Kabasarnas ini. Bukan dialihkan ke substansi lain. Ini tidak relevan lagi Pak. Kan kelihatannya tidak ada indikasi TNI melindungi juga ya? Tidak ada indikasi. Menurut saya nih Panglima sangat, dari Panglima yang dulu-dulu itu tidak ada Pak, tidak ada yang melindungi itu. Ketika saya menangani pesawat tapi itu tidak ada intervensi loh Pak. Pak Hadid Panglimanya pada saat itu tidak pernah komunikasi, tidak pernah menyuruh stafnya untuk mempengaruhi saya. Demi hal ini Pak, tidak pernah sama sekali itu Pak. Jadi kewenangan saya penuh untuk menghentikan penyidikan karena memang tidak cukup bukti. Pak, ini yang sesi terakhir. KPK sering sekali bersinggungan dengan kewenangan institusi lain, terutama TNI gitu. Kasus AW101 terus digoreng ke sana kemari. Kemudian yang terakhir kasusnya Pak Hendy Alfiandi ini. Ada apa dengan KPK? Saya menyarankan begini kepada rekan-rekan kita di KPK itu. Ke depan kita perlu banyak komunikasi ya
terutama berkaitan dengan penegakan hukum. Yang perlu kita pegang sama-sama adalah hargailah kedaulatan, hormati kedaulatan hukum suatu lembaga institusi. Satu lagi saya ingatkan, kita melaksanakan proses penegakan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Jangan kita melaksanakan proses hukum itu dengan menabrak aturan-aturan yang ada, gitu loh. Jadi menurut saya ini sudah terlalu jauh menyimpang KPK kalau sampai tidak menghargai aturan-aturan yang berlaku di TNI ini. Sehingga masyarakat bertanya, kami pun di TNI bertanya, termasuk Kai Purnawirawan bertanya, ada apa ini? Ya, penegakan hukum terhadap Kabasarnas ini kok keluar dari rel koridor hukum yang ada. Itu yang terjadi. Itu bukan berarti Bapak membela tersangka korupsi kan? Oh tidak Pak, saya setuju itu kalau Kepala Basarnas, kalau sudah cukup alat bukti Pak, ya harus dihukum beliau loh Pak. Jadi kemarin itu kasus satelit itu kan kita tuntut 18 tahun loh Pak. Brigjen Teddy Pak, saya menangani dulu kasusnya Brigjen Teddy itu. Pertama saya menangani itu seumur hidup. Kita tidak main-main dalam penegakan hukum, apalagi terkait dengan korupsi. Tidak ada Pak yang dilindungi itu. Semua terbuka, transparan. Jadi rekan saya, saudara Arab, Pak Asrul, ini tidak usah khawatir Pak. Ya, penegakan hukum itu akan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tidak ada yang ditutupi Pak. Apalagi kalau sudah terekspos begini. Yang diam-diam saja kami proses, apalagi yang sudah terekspos, tidak mungkin Pak itu. Yakinlah bahwa Panglima itu konsekuen dengan dari penegakan hukum. Dari waktu ke waktu selalu terbuka Pak? Terbuka Pak, tidak pernah Pak. Dari zaman dulu Pak. Ada impunitas tidak pernah ada ya? Tidak ada prajurit yang kebal hukum Pak. Selama itu memenuhi syarat formil material, bisa kita lakukan penuntutan. Dan hukuman di TNI itu kan macam-macam Pak. Bukan hanya pidana saja, sanksi administrasi, disiplin. Kami ini berlipat Pak aturan-aturannya, sanksinya juga macam-macam. Ada sanksi administrasi. Yang terberat bagi seorang prajurit pemecatan. Itu. Jadi sangat berat, keliru kalau dikatakan sanksi terhadap prajurit TNI itu ringan, keliru Pak, bersifat ganda. Saya berikan contoh ini Pak. Saya seorang Pati bintang 1 melakukan tindak pidana. Gaji saya 10 juta. Remunerasi saya 20 juta. Hilang remunerasi Pak. Tunjangan jabatan saya hilang Pak. Tinggal nanti saya terima itu tinggal 5 juta Pak. Seperti itu. Seorang prajurit melakukan pelanggaran, pasti seperti itu Pak, jalani. Anak istri kita juga menderita Pak, karena kan tunjangan jabatan tidak, remunerasi tidak ada, jabatan tidak ada, masuk penjara lagi. Begitu selesai, belum selesai itu masih ada sanksi administrasi di belakang menunggu Pak. Penundaan pangkat, penundaan jabatan. Pernah dipecat juga? Bisa dipecat juga. Jadi keliru rekan-rekan kita itu. Saya yakin bahwa rekan-rekan saya di KPK itu pahamlah tentang aturan-aturan ini. Tidak mungkinlah dia tidak paham Pak. Kan mereka dulu bergabung dengan kita Pak. Undang-Undang 31 tahun 97 juga mereka ikuti dulu. Mereka tahu bahwa kalau melibatkan TNI, serahkan kepada TNI. Tertangkap tangan, setelah itu serahkan kepada TNI. Tapi kenapa ditabrak? Jadi penilaian itu bahwa arogan, itu ya tidak salah Pak. Saya menganggap itu benar juga itu. Jadi saya lagi, ini bukan kekhilafan biasa. Baik, tidak ada, saya tidak ada khilaf. Oh, khilaf itu kok tidak paham aturan Pak. Namanya operasi tangkap tangan itu pasti didahului dengan tahapan-tahapan Pak. Ada operasi intelijennya. Ini juga ini keliru ini. Ini operasi intelijen, operasi penegakan hukum Pak. Karena operasi intelijen dalam hal bidang penegakan hukum itu adanya di Kejaksaan Pak, Undang-Undang Kejaksaan. KPK tidak punya kewenangan itu Pak. Ya harusnya KPK itu ya operasi ya penegakan hukum, bukan operasi intelijen. Tapi yang dilakukan kan faktanya kan ada operasi intelijennya, dan saya yakin informasi yang saya dengarkan bahwa ini sudah diintai 2 tahun yang lalu Pak. Basarnas itu sudah diintai 2 tahun yang lalu, berarti kan sudah ada tahapan-tahapan. Harus ada wajib Pak. Itu jangan lagi lah ke depan lah Pak. Siap. Ya kalau ada yang melibatkan TNI ya tidak ada salahnya kalau koordinasinya kita. Jangan lagi seperti diulangi seperti kemarin Pak. Ngamuk itu Pak. Pejabat-pejabat TNI, prajurit bawah pun ngamuk, marah itu. Itu karena apa? Kecuali kalau sesuai prosedur ya. Ini kan keluar dari prosedur mekanisme yang ada. Ya wajar kalau kita ini termasuk Kai Purnawirawan ya marah Pak. Itu. Jadi ke depan mohon rekan-rekan di KPK itu ikutilah mekanisme aturan yang ada. Menarik sekali, saya tercerahkan dan masyarakat juga tercerahkan. Mudah-mudahan Pak. Jadi yang paling penting adalah yang tadi Pak disampaikan bahwa KPK dan seluruh instansi negara penegak hukum itu silakan menegakkan hukum, tapi tidak dengan
melanggar aturan hukum yang berlaku. ada. Ya, itu yang kita harapkan ke depan. Dari insan TNI itu juga mendukung pemberantasan korupsi ya Pak ya? Waduh, penegakan hukumnya demikian keras di sana Pak. Iya. Kita tidak main-main itu Pak. Dan TNI tidak mengenal kekebalan hukum Nggak ada, dari Prada sampai gender itu mereka melakukan pelanggaran pasti kita proses hukum Pak. Iya. Baik, terima kasih. Sama-sama Bapak, terima kasih banyak Pak Rudi. Sahabat Indonesia, pencerahan yang menarik menurut saya. Jadi ini membantah beberapa sinyalemen atau opini beberapa orang seolah-olah TNI akan melindungi anggotanya. Tidak, ternyata memang Hendy Alfiandi sudah ditetapkan sebagai tersangka, Letkol ABC juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan sangat tidak fair kalau itu diperbandingkan dengan kasus penanganan helikopter AW101. Iya. Karena menurut Pak Edi Imran di kasus helikopter 101 jelas tidak ada bukti yang cukup, tidak ada audit dari auditor negara yaitu BPK, sehingga Puspom TNI dan aparat penegak hukum di TNI tidak mungkin melanjutkan proses hukum. Artinya penghentian penyidikan kasus helikopter AW101 itu layak dan tepat, tidak perlu diungkit dan tidak perlu dipersandingkan dengan kasus-kasus yang lain. Ini yang penting. Yang berikutnya, ini penting sekali bahwa KPK bukan melakukan kekhilafan biasa. Saya tidak tahu apa intens atau niat dari KPK untuk melakukan hal seperti ini. Karena ini kan bukan sekali dua kali KPK seperti ini. Jadi mohon KPK introspeksi, mawas diri bahwa arogansi institusi tidak perlu dilakukan. Bagaimana kalau kita mengembangkan sinergi dan kolaborasi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum. Karena kita yakin TNI pun dan aparat penegak hukum yang lain, kejaksaan, kepolisian juga mempunyai marwah dan kehormatan yang sama dan keinginan yang sama untuk menegakkan hukum di Indonesia ini. Jangan salah satu ingin paling mencolok, itu yang paling penting. Jadi mudah-mudahan ini menjawab beberapa pertanyaan dari publik, termasuk ada beberapa orang bertanya, kalau militer di institusi sipil kok nggak dikenakan KUHP biasa? Nah, selama belum ada aturan yang mengkoreksi peraturan yang ada ya tidak bisa. Betul. Jadi marilah kita menghormati proses hukum dan berlaku hukum yang berlaku aturan yang berlaku sekarang. Selama belum ada perubahan, kita tidak bisa membahas. Betul. Itu yang penting. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Kanal Anak Bangsa Podcast. Kita bertemu kembali dalam program Kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.